pagi yang mana sebelumnya antum sekalian sudah mengawali waktu di antara maghrib wal isya dengan bacaan surat Yasin wal tahlil. Sholat isya berjamaah dan dilanjutkan pengajian tinggi. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam yang mulia memberikan keberkahan kepada kita sekalian semua yang di dalam kehidupan kita sehari-hari dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas al-aghsal masnunah, mandi sunnah. Mandi itu kan ada yang mandi wajib, sudah kita bahas di bulan yang lalu. Ada juga mandi sunnah. Ada juga mandi biasa tanpa niat wajib, tanpa niat mandi sunnah. Kalau dia hanya mandi saja itu tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau dia Jumat, saya niat mandi sunnah Jumat. Kenapa dikatakan paling afdal? Karena ada riwayat di anahu qila bi wujubihi. Ada yang mengatakan mandi Jumat ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kapan masuk waktunya Jumat ini? Mandinya bi tulu'il fajr. Ketika terbitnya fajar, subuh. Sudah boleh tuh mandi Jumat. Sudah boleh. Wa yakhruju waqtuhu. Kapan waktu daripada keluar waktu mandi Jumat? Dia itu sudah kasih harapan lagi untuk menghadirkan sholat Jumat. Maksudnya apa? Seandainya Jumat itu dimulai sholat jam 12.20, ibarat tadi sholat, dia ada jam 12 posisi ini baru bangun tidur atau baru selesai gawe. Nak kasih harapan aku kalau aku mandi, aku telat nih mandi, aku telat nih sholat. Nah nanti itu kata hal apa lagi? Itu tanda keluar daripada batas mandi Jumat. Lalu kata hal lagi ada kata hal lagi aku untuk mandi sesep sholat Jumat hilang. Maka ada itu tanda sudah keluar daripada batas waktu untuk mandi Jumat. Nah ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini kan mohon maaf nih. Ibarat contoh ini kan malam Jumat nih. Malam Jumat ibarat kata orang sunnah tuh, hubungan daripada suami istri. Ini seorang bapaknya nih ibarat niat mandi Jumat sama niat mandi wajib. Harus di sini dikatakan Allahumma shalli ala Muhammad harus beda dengan pacar. Ya kalau di Jumat bisa digabung tapi niat mandi wajib terlebih dahulu. Kemarin kan sudah dibahas. Jadi walhasil niat mandi wajib jangan niat mandi Jumat. Kalau niat mandi Jumat maka dia tidak akan mendapatkan daripada mandi wajib. Rajatul khuruj di sholat disunahkan diakhirkan mandi Jumat. Ketika kapan? Ketika ingin pergi Jumat. Contoh, aku biasa pergi Jumat jam 11. Berarti setengah 11 mandi. Kenapa? Supaya masih segar di hari Jumat ketika melaksanakan Jumat dengan hamba tidak ngantuk. Ya, disunahkan ketika ingin pergi jam 11 sebelumnya disunahkan mandi. Nah, ini ibu kalau punya anaknya diajarkan ayo. Enggak diawali dengan puasa bulan Ramadan. Kalau Idul Adha diawali dengan hari apa? Arafah. Hari puasa Arafah. Kapan masuk waktu mandi sholat Idul Fitri sampai Idul Adha? Inilah masuk juga bulan Jumadil Akhir, iya. Masuk Rajab sebenarnya. Rajab, Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, sama Syawal. Nah, jadi ingat nih. Berarti mandi sholat Idul Fitri atau Idul Adha mim mutanasifil lail, di pertengahan malam. Contoh Isya jam 8. Waktu keluar daripada mandi Idul Fitri dan Idul Adha di Indonesia. Kita selamat. Ketika keluar daripada terbenamnya matahari, tidak ada kesunahan lagi untuk mandi Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau seandainya mohon maaf
Kalau ada wong bangun kesiangan, udah dimulai Idul Fitri, Idul Adha. Boleh tak wong tadi sholat Idul Fitri, Idul Adha dewean? Boleh. Boleh. Tapi tidak pakai khotbah tak apa. Boleh sholat di rumah sholat sunat Idul Fitri Idul Adha. Boleh sudah. Berjamaah itu hukumnya sunnah. Tapi kalau siangan, ya sudah. Nak mandi, jangan mandi. Sekarang nak mandinya sebelum dia nak lakukan sholat id atau sesudah. Kalau dia seandainya melok sempat berjamaah di musola atau di masjid, berarti mandinya setelah sholat id tidak apa-apa. Kan waktunya kapan? Sampai terbenam matahari waktu keluar daripada sholat mandi, daripada mandi Idul Fitri sampai Idul Adha. Tapi yang paling sunnah mandinya itu pada hari itu pula. Maksudnya ketika nak pergi disunahkan mandi. Jadi masih seger. Ya, masih seger. Sehat, masih pandang wajah tidak ngantuk. Nah, ini mohon maaf nih. Kalau kita ini sholat Idul Fitri atau Idul Adha khusus untuk perempuan, pakaiannya itu jangan terlalu menonjol. Ya, jangan terlalu menonjol sehingga akhirnya terbuka auratnya, terus pakainya wangi, tercium sama laki-laki, malah haram. Niat nak ngamalkan sunnah Idul Fitri, Idul Adha, tapi melakukan yang haram. Nah, ini bapak-bapak ini perlu diperhatikan anak-anak gadis itu sama istri-istrinya. Kenapa kalau seorang bapak, seorang suami tidak memperhatikan, itu namanya punya dayus, kata Rasulullah. Dayus ini hati-hati. Seorang suami yang tidak cemburu ketika seorang istri yang tadi terbuka aurat dipandang oleh orang lain. Itu dayus namanya. Dayus itu penyakit seorang suami kalau tidak kaki sifat cemburu, perlu dipertanyakan istrinya bukan. Kalau kaki punya sifat cemburu. Nah, terus bagi orang yang haid, kita kenal kan orang haid itu tidak boleh mandi untuk ibadah. Ya, untuk ibadah tidak boleh mandi. Sayang yang mandi tujuannya untuk sholat, tidak boleh. Untuk mandi untuk ngaji Quran tidak boleh, mandi biasa tidak apa-apa. Tapi untuk niat mandi untuk mengangkat haid selesai belum masa waktu dari selesai haidnya niat dia mandi tujuan untuk ibadah, haram mandinya. Haram. Sampai selesai haid baru boleh dah mandi dia tadi. Wajib malah mandi. Setelah wiladah melahirkan, setelah nifas, wajib bagi dia untuk mandi. Tapi kalau Idul Fitri sampai Idul Adha boleh deh. Walaupun dia lagi haid, boleh dia mandi sunnah Idul Fitri. Saya niat mandi sunnah Idul Fitri, saya niat mandi sunnah Idul Adha. Tadi pada waktunya masing-masing. Boleh. Khusus di Idul Fitri dan Idul Adha orang haid boleh, untuk yang lain tidak boleh. Kenapa? Karena setahun sekali. Ya, karena setahun sekali. Saya. Setahun sekali. Maka untuk yang haid boleh, tapi tidak boleh sholat. Sholatnya tetap tidak boleh, mandinya yang boleh. Jadi kalau merasa orang yang haid tadi ingin mandi saja, tidak apa-apa. Tidak apa, tapi jangan sholat. Kalau dia sholat, berdosa malah. Haram. Mandinya Ustaz, kami nak pengen dengar khutbahnya khutbah daripada khutbah Idul Fitri penting bagi kami, atau khutbah daripada Idul Adha boleh, tapi jangan posisi di dalam masjid. Kenapa? Orang yang haid tidak boleh duduk di dalam masjid. Lain dengan musola tidak apa-apa, tapi dalam masjid tidak diperbolehkan, haram. Jadi di situ perlu diperhatikan, hanya diperbolehkan mandinya, hanya diperbolehkan mandi. Untuk sholatnya tidak diperbolehkan. Terus selanjutnya ghuslu ghasil mayyit, yaitu setelah memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah disunahkan mandi. Ya, orang yang sudah mandi ke jenazah, kalau yang laki otomatis laki-laki tidak bisa, itu perempuan. Perempuannya perempuan. Maka disunahkan tuh untuk mandi. Mandinya kapan?
dia itu setelah selesai daripada menjanjikan daripada jenazah. Oh berarti ini jangan patokan di mata nih. Sudah dimandikan jenazah, melok mandi sunnah, mandi dekat depan jenazah bukan. Sampai rumah mandi. Jangan melok mandi pas mandi jenazah. Sunnah ini ngamalkan sunnah ini repot ini. Bukan di situ melok mandi bahasa rumah ini. Ya kan? Maksud sudah sampai rumah di mana? Walaupun jenazah tadi wong kafir. Jenazah tadi wong kafir, sunnah untuk dimandikan. Sunnah bagi dia untuk mandi. Walaupun wong kafir tidak sunat, walaupun wong kafir tidak wajib untuk dimandikan. Seperti hukum Islam kita, selama dia tadi Allahumma sholli ala Muhammad, dia seperti memiliki tanda-tanda kehidupan, wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatin, wajib dikuburi. Wong kafir, dia tidak wajib dia untuk dimandikan. Tapi bolehlah kalau dia nak dimandikan. Kalau kita misal nak mandikan dia tapi jangan niat untuk ibadah. Kenapa? Karena dia kafir, niat dia tak bisa. Karena tidak sah. Walaupun kita yang niatkan tidak. Terus yang keempat, ghusl istisqa, mandi minta hujan. Berkumpul seorang pemimpin ngomong musim kemarau, atau pemimpin ibarat gubernur lah ngomong, ayo besok itu sholat istisqa, maka pada sholat istisqa tersebut dianjurkan mandi terlebih dahulu. Wa yaqul waqti idza kana munfaridan inda imam sholat. Kalau seandainya dia dari sholat dewean, ketika dia nak sholat, contoh besok aku nak sholat istisqa dewean deh jam 8. Sebelum jam 8 mandi. Kalau dia dewean. Tapi kalau dia berjamaah, ketika sudah mulai nak berkumpul jam 8 atau jam 9, mandi baru dia. Pandai yang kumpulan jam 9 mandi subuh. Jangan kusut nanti guys. Tapi ketika tentukan waktu perkumpulan di jam 9, mandi itu. Kapan waktu selesainya daripada mandi istisqa? Setelah melakukan sholat. Kalau sudah melakukan sholat, ya sudah ditentukan jam 9 berkumpul, ya sudah. Tapi kalau dia dewean tetap diperbolehkan. Ya, kalau tidak kasih pengumuman daripada pemimpin, dia hanya ingin melakukan sendiri, tidak apa-apa. Setelah itu mandi gerhana bulan dan gerhana matahari. Mulainya tadi ketika mulai tagayyur, berubah. Wong kafir kalau masuk Islam disunahkan mandi. Ya kalau ada wong kafir baik itu agamanya Buddha, apa lagi? Hindu, Kristen, itu apa lagi? Konghucu. Ini selain Islam, ya itu wajib mandi, wajib sunnah mandi ketika dia masuk Islam. Selama dia tidak dulu dalam keadaan kafirnya. Maksudnya gimana? Ketika dia masa-masa kafir, tidak pernah ada susah, tidak mungkin, pasti ada. Tapi walhasil kalau ada orang kafir masuk Islam, wajib untuk dia mandi. Pasti dia keluar hadas besar, pasti tidak mungkin. Tidak mungkin tidak pernah keluar hadas besar, pasti keluar hadas besar. Terus juga mandi bagi orang yang sudah sadar daripada gilo. Wong gilo, sadar, sunnah mandi. Wong pingsan, sunnah mandi setelah dia pingsan. Terus juga disunahkan mandi ketika masuk masjid, ketika majelis taklim disunahkan mandi. Mandi ketika keluar darah, apa cantuk ya bahasa itu ya, keluar darah yang disunahkan mandi. Paham ya? Disunahkan mandi. Masuk ke Madinah, kota Madinah disunahkan mandi. Begitu juga melakukan daripada rukun-rukun haji, ketika ihram masuk kota Mekah, wukuf di Arafah disunahkan mandi. Nah, yang terakhir daripada sunnah-sunnah mandi yaitu daripada mandi sunnah, mandi setiap malam daripada malam Ramadan. Di setiap malam Ramadan itu disunahkan mandi. Kapan waktu mandinya? Ketika masuk waktu maghrib. Ketika masuk maghrib disunahkan baru mandi.
Tujuannya apa disunahkan ketika masuk angin? Supaya semangat dia menegakkan sholat malam. Sholat apa? Sholat tarawih. Ya, sholat isya. Itu tujuannya disunahkan kalau nak mandi daripada mandi luar Ramadan, disunahkan setelah masuknya waktu maghrib. Ikhwani rahmat wal akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala. 10 menit lagi, sudah 20 menit insyaallah. Kalau memang lebih, mohon maaf. Kita masuk ke bab najasa. Najis. Ini najis ini sangat penting ya. Nah, najis. Kadang-kadang orang memiliki nih masalah najis. Panjang babnya tapi kita akan bahas dulu dalam segi bahasa. Najis kalau dalam segi bahasa lughatan kullu mustaqdar. Setiap sesuatu yang menjijikkan. Setiap sesuatu yang menjijikkan itu namanya najis. Baik tadi Allahumma shalli Muhammad kullu mustaqdar. Maksudnya setiap sesuatu bukan yang najis. Setiap sesuatu najis tadi dalam segi bahasa setiap sesuatu yang kotor atau menjijikkan. Pengertian daripada najis. Najis dalam segi bahasa setiap sesuatu yang kotor atau menjijikkan. Contoh, tai hidung. Apa lagi nih? Kalau mulai dari kuping nih, tai kuping maksudnya. Itu jijik tak? Hah? Jijik kan? Nanti bukan. Itu juga kan? Najis, tapi itu mungkin nanti dalam segi syariat. Kalau dalam segi sesuatu yang kotor atau yang menjijikkan, contoh lagi. Apa? Siput. Ya. Siput itu halal apa enggak? Hah? Haram yang biasa kalau makan tuh dia katanya siku alam nih istilahnya dikicot masuk dia Ondang. halal Ondang. Nah bagi uang yang ngomong jijik, uang itu jijik, bagi uang tidak itu dalam segi bahasa belum bahas dalam segi syariat agama. Ingus kita berak, masih ingus semua ya. Luas, buang kan? Jijik, hah? Jijik kan? Sekali lagi, poin dia terang, hah? Itu, itu dalam segi bahasa, ya. Dalam segi bahasa pokoknya setiap sesuatu yang kotor atau yang menjijikkan itu dikatakan najis. Nah, tapi kalau dalam segi syariat, dalam segi syariat fikihnya nih, dibagi menjadi dua. Pertama, ta'rifu bil haddi, kedua ta'rifu bil adli yang akan dibahas satu-satu. Ta'rifu bil haddi, kullu mustaqdarin yamna'u sihhatus shalah. Haitsu la murakhis. Najis dalam segi syariat pengertian dari ta'riful haddi setiap sesuatu yang menjijikkan yang bisa mencegah sahnya sholat, tanpa ada keringanan. Berarti dia tidak sah, ada keringanan lagi. Contoh yang dikatakan yang mau sihhatus sholat yang bukan termasuk dari mencegah sahnya sholat, yang bukan termasuk daripada mencegah sahnya sholat seperti apa? Air ludah. Air ludah ya. Di dalam mulut kita telan, sah sholat kita? Sah kan? Tapi kalau sudah sampai bebek dikeluarin, ditelan, batal apa enggak? Batal waktu itu juga puasa. Ludah ayah sah. Minum maju ludah aku kumpul kan apa kalau masih dalam mulut. Kalau masuk kumpul ke. Penting jangan sampai di ujung bebek. Kalau sudah masuk di luar telan batal. Jadi untuk yang ludah tidak membuat sholat tersebut tidak membuat maksudnya sesuatu yang membuat tetap sahnya sholat. Walaupun ludah tadi kita tapi ludah kita nih, buang.
Ambil lagi pakai sendok. Masuk ke? Jijik tak? Punya dewa ini? Jijik. Tapi itu kan menjijikkan. Tapi tetap membuat sahnya sholat. Tapi kalau masih di dalam mulut. Kalau dia dalam mulut, ada juga kan? Katakan aja kan, suatu menjijikkan kan? Tapi tetap membuat sah sholat, tidak mencegah untuk sahnya sholat. Tetap sah sholat walaupun dia menjijikkan. Kalau dia posisi masih dalam mulut, ingus cak itu juga. Pilek, sedot, ibarat tadi. Kan jijik kalau dikeluarin itu masuk lagi. Tapi tetap sah sholat. Ketika dikeluarin tadi, ludah kita dewek tak najis. Tapi kalau kita telan ya laju lah. Cuman menjijikkan deh. Dalam segi bahan. Kalau ada menginjak ludah, tertijak sudah ada najis suci baik. Ingus umpama sudah mau keluar, telan lagi ya. Jadi itu ibaratnya haram makan ingus lagi sebenarnya. Nah, yang tidak dikatakan haidul murakhis yang tidak kata keringanan, seperti contohnya darah sedikit, ukuran duit organ 500, ukuran duit organ 100.000. Kalau ada di anggota tubuh kita, ada darah ukuran cuma 500 atau 500 tetap sah sholat. Tapi kalau lebih daripada itu tidak sah. Kalau seandainya dia mencabang, di sini ada, cukup kilo-kilo kan. Sampai tak 500. Kalau sampai tetap sah. Kalau lebih baru tidak sah. Baru tidak sah. Tapi untuk darah yang sedikit tadi dirosahkan, diperbolehkan walaupun ukurannya tadi kurang daripada 2.500, tetap sah kalau. Ataupun najis yang tidak terpandang oleh mata. Ibarat tadi lalat itu gawainya tempatnya di mana lalat? Kotoran. Tiba-tiba lagi sholat kena di sini, sini ke baju. Apakah sholat kita tidak sah? Sah. Kenapa kita tidak tahu? Tidak kita mandang kakinya. Tidak tampak lagi karena pandangan mata dia dari mana tadi. Begitu juga fasyari khasfiha. Oh kan dua tak. Berarti darah sama najis yang tidak terpandang oleh mata. Pengertian yang terakhir dalam segi syariat, nanti mau buka sisi pertanyaan, yaitu ta'rifu bil addi. Najis dalam segi syariat yaitu menyebutkan nama-nama najis. Yaitu nama-nama najis di sini al-muskir, al-mani, sesuatu yang memabukkan. Najis. Apa sesuatu yang memabukkan? Khamar itu najis. Megang botol itu tak boleh. Megang botol khamar tak boleh keluar pun tak ada isinya. Najis. Anjing, babi, najis nih. Ma'afal ahima, bersama peranakan daripada anjing dan babi. Contoh, anjing kawin sama kucing. Punya anak tak kucing, tetap najis anaknya. Ngapa? Salah satunya ada yang najis. Atau tidak babi nikah sama kerbau, punya anak kerbau, megang tak kerbaunya, tetap najis. Ada pertanyaan, mudah-mudahan ingat. Masalah mandi wajib, masalah air, masuk juga. Ada air lebih dari 2 gula. Pernah? Air lebih daripada 2 gula nih. Air lebih daripada 2 gula. Ada wong mandi wajib nyelam, anggap aja nyelam. Atau